Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengirimkan sesuatu yang berharga kepada seseorang? Dan siapakah yang saudara pilih untuk mengirimkan barang itu? Pernah Rasul Paulus, dia harus mengirimkan suratnya yang penting dari Kenkrea menuju ke Roma. Dan siapakah yang dia minta mengirimkan? Ya, menurut tradisinya, cerita ini bukan cerita ini, maksudnya firman ini yang Rasul Paulus katakan dari Roma 16 ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, ya Febe atau Phoebe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Ya saudara, dia melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Nah, saudara, dari dua ayat ini kita dapatkan profilnya Phoebe, ya. Phoebe ini dia berasal dari Kenkrea. Nah, Kenkrea itu sebelah timur dari Korintus, dia kota pelabuhan, kota metropolitan. Jadi Phoebe ini dia berasal dari satu kota metropolitan. Ada yang menulis mengatakan kemungkinan dia adalah orang-orang yang terpandang di sana. Dan karena ini kota pelabuhan, banyak orang yang melancong ke sana, banyak orang yang banyak turis datang ke sana. Jadi Injil juga disebarkan di sana. Jadi kemungkinan orang datang, kemungkinan juga ada orang-orang baru. Sedangkan Phoebe ini mungkin juga seorang yang punya usaha, yang sering bertemu dengan orang-orang lain, dan dia setia mengabarkan Injil juga, ya. Dan dia katakan di sini saudara kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Nah, kata melayani ini ditulis dalam bahasa aslinya diakonos, dan kemungkinan Phoebe ini adalah diakon perempuan pertama di Perjanjian Baru, ya. Jadi Rasul Paulus menghargai dia karena Phoebe orangnya juga, rupanya dia orang yang berada juga dan dermawan. Karena di bagian akhir dia katakan, sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, ya, bukan hanya satu dua orang, banyak orang, juga kepadaku sendiri. Nah saudara, mengapa dia dipilih untuk menjadi diakon, ya? Biasa diakon itu menolong pendeta, gembala sidang untuk melayani, ya disebut melayani meja, melayani pelayanan sosial, menolong pendeta untuk seperti mengadakan kunjungan, untuk menyambut orang kalau ada tamu datang. Dan kalau, ya ini dia seorang yang bersosial, dan juga dia rela mengorbankan hartanya untuk melayani, ya. Jadi dia pesan sama orang-orang di Roma supaya menyambut dia dengan baik dan membantu dia apa yang dia perlukan. Nah, rupanya pada waktu itu Rasul Paulus mengirimkan surat ke Roma ini melalui Phoebe, ya. Jadi si Phoebe ini yang dipercaya, orang yang bisa dipercaya, orang yang berintegritas, sehingga Paulus dapat mengirimkan barang yang berharga, surat yang berharga ini melalui dia. Ya saudara-saudara, apa yang kita pelajari di sini? Bahwa Phoebe ini dia sudah menggunakan karunia-Nya. Ya, dia punya karunia, dia gunakan karunia-Nya untuk melayani. Dan dia adalah seorang yang setia. Seorang biasanya diakon itu dipilih di antara kaum pria, ya. Namun Phoebe ini dia rupanya juga sudah ditabiskan menjadi diakon, ya, karena disebut pelayan di sini diakonos, artinya diakon.
Jadi mungkin ini pelajaran juga bagi gereja-gereja, jangan takut mentabiskan diakon perempuan. Ya, dulu saya ditabiskan di gereja Gisik Drono dan ya pada waktu itu belum ada diakon perempuan ya. Jadi saya termasuk juga diakon yang ditabiskan secara resmi di gereja oleh pendetanya, Pendeta Suherman ya. Pendeta Suherman dia berani dan dia berani memulai. Nah setelah itu ada beberapa orang lagi di gereja kami pada waktu itu 3 diakon perempuan, dan juga gereja-gereja lain akhirnya berani juga mentabiskan diakon perempuan karena memang mereka melayani dengan setia, dapat dipercaya dan melakukan pekerjaan Tuhan, menolong banyak orang, menolong juga Rasul Paulus ya, menolong juga hamba-hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita belajar dari Febe ya. Marilah kita harapkan supaya lebih banyak dari Febe yang lain ya, yang bisa dipercaya, yang melayani dengan baik dan rela mengorbankan waktunya dan hartanya juga untuk melayani. Tuhan, terima kasih Tuhan karena ada firman-Mu yang menunjukkan bahwa ada orang seperti Febe pada zaman dulu. Biarlah Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, baik laki-laki maupun perempuan, mereka juga rela mengorbankan waktunya, mengorbankan hartanya untuk melayani Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan dan Injil disebarkan di mana saja kami berada. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, demikian yang kita renungkan mengenai siapa? Febe ya. Jadi kalau ada kuis, saudara bisa menjawab. Siapa yang diminta untuk mengirim surat oleh Rasul Paulus? Febe. Diakon pertama wanita di Perjanjian Baru siapa? Febe. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa pula. Tuhan memberkati dan jadilah berkat selalu di mana saudara berada. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.